Halo, nama saya Abimanyu dan di video ini kita akan melanjutkan tentang eh, game sebelumnya yaitu game Endless Runner dan di sini kita akan mengimplementasikan bagaimana membuat game ini untuk mempunyai mode multiplayer. Oke, jadi langsung saja. Pertama-tama kita buat scene baru yaitu scene bernama main. Oke, di scene ini kita memerlukan eh, 4 hal ya. Jadi yang pertama adalah create button, join button, create input field, join input field, dan harusnya 5 ya, tapi yang ini khusus leaderboard button ini opsional, jadi saya tambahkan sendiri, tapi kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Oke, yang pertama-tama create button. Create button ini kita perlukan untuk membuat room nantinya. Untuk room di mana 2 player bisa bermain bersama-sama. Dan juga join button ini kita gunakan untuk memasuki room yang sudah tersedia, yang sudah dibuat sebelumnya. Dan input field ini akan beresonansi dengan tombol-tombolnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita memerlukan satu empty object bernama game manager. Di sini kita tambahkan change screen script seperti di scene-scene lain, yang mana berguna untuk mengubah screen satu ke screen yang lainnya. Dan selanjutnya adalah connect to server, sama, yaitu di sini berguna untuk mengkoneksikan player dengan server. Dan ada create dan join. Di sini berguna untuk membuat room, join room, dan kita di sini juga kita akan beralih kepada scene game, di mana player akan bermain di sana. Oke, selanjutnya kita akan import sebuah script yang mana saya sudah download. Dua script ini, connect to server dan create and join room, bisa langsung saja di drag and drop. Oke, di sini saya sudah memiliki dua script tersebut, yaitu connect to server and create and join room. Kita kembali lagi ke connect to server, kita tambahkan, kita drag and drop saja bagian script connect to server ini ke dalam objek connect to server, dan juga kita bisa drag and drop create and join ke create and join object. Oke, setelah itu kita bisa melihat di sini ada beberapa variabel yang bisa kita tambahkan. Variabel pertama adalah create input, variabel kedua adalah join input, dan variabel ketiga adalah game scene. Oke, untuk create input kita masukkan objek create input di dalam canvas ini. Jadi kita bisa drag and drop langsung ke sini, dan juga untuk join input juga kita tambahkan dari canvas objek join input field ke sini. Dan untuk game scene kita bisa input saja nama dari scene yang berisikan game. Contohnya di sini saya memiliki scene game bernama game. Lalu saya langsung input saja scene gamenya dengan nama game. Oke, ketika sudah selesai kita bisa save dengan Ctrl S. Oke, setelah kita siap dengan scene main, kita kembali lagi ke scene login. Oke, dari tutorial sebelumnya, scene login ini ketika kita enter, kita bisa langsung memasuki game. Tapi di sini kita ubah button enter tersebut untuk pergi ke main. Jadi ketika login, kita harus membuat room dulu sebelum kita bisa bermain. Baru dari room main ini, dari create button, kita bisa langsung pergi ke game dari yang create dan join sebelumnya ini. Oke, jadi setelah login kita bisa ubah ini ya, kita ubah dari game ke main. Setelah kita ubah button tadi ke main, kita bisa langsung saja build ke build settings, dan kita tambahkan, jangan lupa tambahkan scene main yang tadi, karena
secara default dia tidak akan tertambah. Kita bisa langsung add open scenes dan langsung otomatis akan bertambah semua scene-nya. Dan langsung saja kita build. Pastikan kita memilih satu folder yang kosong. Setelah kita memilih folder yang kosong, kita langsung klik select folder. Oke, di sini saya sudah berhasil build project yang tadi. Sekarang langsung kita buka. Di sini aplikasi ini akan berfungsi sebagai player kedua, di mana Unity akan berfungsi sebagai player pertama. Sekarang kita play. Oke, sekarang kita buat satu player pertama bernama Mo, dengan player kedua dengan nama Pep. Oke, sekarang kita coba untuk join ke sebuah room yang belum kita buat sebelumnya. Nah, pastinya tidak bisa join, baik untuk player kedua maupun player satu sama-sama tidak bisa join. Nah, kita akan create room dengan nama yang sama. Untuk player 1 kita akan skip dulu. Untuk player kedua kita akan join dengan nama yang sama tadi. Ya, sudah berhasil untuk masuk ke satu room yang sama untuk player 2 dan player 1. Kita akan bermain sebagai player kedua dulu. Oke, player 2 sudah selesai, dan kita lanjut bermain sebagai player pertama. Oke, player pertama juga sudah selesai. Sekarang kita akan lihat leaderboard masing-masing. Oke, untuk player kedua kita sudah bisa melihat, yaitu Pep dengan 11 dengan nomor urut 11 dan Mo dengan nomor 38 dengan skor 0. Oke, jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa multiplayer tersebut berfungsi dan kita bisa melihat masing-masing ranking di dalam leaderboard yang sama dengan nama yang berbeda. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.